Tuhan, kok nggak turun tangan? Ini dia kata Aristoteles. Halo guys, balik lagi di channel Bernard bersama host kalian Bernard. Jadi ini merupakan ngopi episode ketiga ya. Di episode kali ini gue akan bahas tentang Aristoteles. Karena di episode 2 sebelumnya itu kita udah bahas tentang Plato, dan di episode pertama kita udah bahas tentang Socrates. Rasanya nggak afdol kalau gue nggak bahas Aristoteles nih. Karena Aristoteles sendiri ini merupakan murid daripada si Plato. Bapak Aristoteles ini, dia juga besar di Athena seperti filsuf-filsuf Yunani kuno yang lainnya. Jadi Aristoteles ini dilahirkan di kota Stagira di Makedonia Tengah atau di wilayah Yunani, tapi dia ada di sebelah utaranya pada tahun 384 sebelum Masehi. Nah, Aristoteles ini terus berlanjut belajar ke Athena dan kemudian bertemu Plato dan terus jadi murid filosofinya atau murid ya untuk belajar-belajar pemikiran-pemikiran dari Plato. Nah, terus Aristoteles ini sebenarnya punya banyak filosofi yang diturunkan ya, dan juga dari buku-bukunya, juga dari filsafatnya, itu banyak banget inspirasi ke banyak orang. Salah satu yang terkenal banget itu adalah silogisme, atau penarikan kesimpulan. Jadi silogisme itu merupakan metode buat kita menarik kesimpulan secara deduktif, dan itu dibuatnya atau diungkapkan pertama kali oleh Aristoteles. Jadi sebenarnya silogisme itu gimana? Jadi silogisme ini dibentuk dari dua jenis premis. Yang pertama yaitu premis mayor, dan yang kedua adalah premis minor. Dan kedua premis ini kemudian ditarik kesimpulannya secara deduktif untuk menghasilkan satu pernyataan kesimpulan yang absolut gitu. Nah, silogisme ini dibagi jadi beberapa macam. Salah satu yang paling terkenal mungkin silogisme kategorik. Nah, jadi gini, misal jika P maka Q, terus premis kedua jika Q maka R, maka hasilnya adalah jika P maka R, dan sebagainya. Misal gini deh, kalau ada premis umumnya, semua pejabat itu tidak korupsi, terus premis minornya, semua menteri adalah pejabat, maka kesimpulan yang ditarik adalah semua menteri tidak korupsi. Terus selain silogisme kategorik ini, ada namanya silogisme hipotetik, yang bilang kalau misal jika P maka Q, terus premis keduanya jika P itu terjadi, maka ya Q yang kesimpulannya. Atau misal dibalik-balik gitu. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip kayak silogisme yang kita belajar kalau misal mau ikut TPS, mau ikut ujian CPNS, atau ikut ujian masuk PTN, itu sebenarnya mirip-mirip. Dan ini sebenarnya ditariknya dari sini. Nah, misalnya jika hari ini hujan, maka saya akan bawa payung. Terus premis keduanya, hari ini hujan. Nah, jadi kesimpulannya, hari ini saya bawa payung. Atau misal, premis mayornya, jika hari ini hujan, maka saya akan bawa payung. Nah, jika saya bawa payung, maka saya akan tidak bawa jas hujan. Nah, jadi kesimpulan yang dapat ditarik itu adalah jika hari ini hujan, maka saya nggak bawa jas hujan. Kira-kira gitu. Sebenarnya ada macam-macam lagi jenis silogisme sih, cuma intinya begitu silogisme. Jadi penarikan kesimpulan dari dua premis. Nah, terus juga Aristoteles ini pernah buat suatu karya namanya De Anima, yang dia itu menyanggah pandangan Plato yang bilang kalau jiwa sama benda itu terpisah. Aristoteles ini percaya kalau jiwa sama benda ini itu seharusnya nggak berpisah atau tetap menyatu. Di dalam benda itu adalah jiwa atau bentuknya. Misalnya Plato percaya kalau ketika manusia mati, maka jiwanya itu akan tetap hidup atau abadi. Karena jiwa manusia itu tidak ada di dunia. Nah, tapi kalau Aristoteles ini percaya kalau badan kita atau tubuh kita mati, kita sudah meninggal, ya udah gitu, berarti jiwa kita ya juga ikutan meninggal, udah ikutan nggak ada. Jadi sebenarnya pendekatan Aristoteles ini memang lebih empirikal, dia lebih memandang dunia ini secara nyata dan enggak yang pikiran-pikiran abstrak. Nah, terus mengenai pengendalian Aristoteles terhadap Tuhan, itu pernah dia sebut di dalam karyanya yang berjudul Metaphysics, dan Aristoteles ini bilang kalau dia percaya akan adanya Tuhan sebagai penggerak utama dari dunia. Nah, tapi yang bikin lumayan jadi perdebatan adalah karena pada waktu itu orang-orang masih percayanya dewa, sedangkan Aristoteles ini percaya bahwa udah adanya satu Tuhan yang dia itu punya suatu pemikiran yang benar-benar tinggi, punya suatu intelektual yang tinggi, dan Tuhan ini kemudian menciptakan dunia. Nah, tapi yang membedakan dengan agama-agama sekarang adalah Aristoteles bilang kalau Tuhan yang dia percaya itu, Tuhan yang berdasarkan pemikiran dia itu nggak mengatur semua being yang ada di dalamnya. Jadi Tuhan itu cuma nyiptain terus ya udah gitu, dibiarin aja. Nah, ini mungkin ada sedikit beda dengan agama-agama Samawi yang sekarang pemahamannya, tapi Aristoteles ini tetap merupakan satu filsuf yang benar-benar dihormatin, terus juga benar-benar pemikirannya itu sampai ke dunia sekarang juga. Dan ya banyak lagi pemikiran-pemikiran Aristoteles yang sepenuhnya nggak bisa gue bahas di sini. Mungkin di video selanjutnya bakal gue bahas. Dari semua itu ya banyak sebenarnya
pandangan Aristoteles yang dia sumbangin kepada dunia, dia sumbangin ke filosofi-filosofi yang selanjutnya, dan filosofi-filosofi yang selanjutnya ini sebenarnya banyak gitu yang ngambil filosofi-filosofi Aristoteles untuk dikembangkan. Banyak yang bisa kita pelajarin dari Aristoteles dan juga warisannya. Selain itu juga argumentasi tentang Tuhan sebagai suatu entitas monoteistik atau Tuhan itu satu, itu jadi satu pionir untuk penyebaran agama monoteistik di dunia. Nah, mungkin gitu aja lah tentang Aristoteles. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, karena gue akan bikin video-video filosofi yang selanjutnya, kalau menurut gue menarik. Oke, see you in the next videos.